Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, tentu luar biasa ya. Karena ada kuasa Tuhan, ada kuasa Roh Kudus selalu menyertai kita, menerangi langkah kehidupan kita dalam menjalani keseharian kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mau beribadah kepada Tuhan. Saya mengajak adik-adik semua mempersiapkan hati dan pikiran. Mari kita mengundang kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak semua untuk berdiri. Ayo berdiri. Nah, kita akan menyanyi Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Ini aku datang, siap menghadapnya. Ini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan, silahkan duduk kembali. Siapkan hati, kita akan berdoa. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Saat ini kami akan melaksanakan ibadah kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami, persiapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Dari awal hingga selesai ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyi sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Shalom adik-adik. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Jadi adik-adik, kakak mengajak semua untuk membuka Alkitabnya. Jadi semuanya buka Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan dari kitab Matius. Dari kitab Matius pasal 26. Kitab Matius pasal 26. Ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-46. Kitab Matius pasal 26, ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-46. Di bawah judul, di Taman Getsemani. Nah, adik-adik kakak akan membacanya. Dan adik-adik di rumah, lihat Alkitabnya sambil menyimak apa yang kakak bacakan. Jadi Matius 26 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus, kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan.
Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, Ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Nah, adik-adik, tadi kan sudah dengar dan sudah lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, mengapa Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus berdoa karena Dia meminta kekuatan dari Tuhan supaya Dia siap, Dia kuat menjalani masa-masa ke depan. Karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan menghadapi hal yang menyakitkan, hal yang mengerikan. Makanya Tuhan Yesus berdoa supaya dikuatkan menghadapi hal yang sungguh-sungguh menakutkan itu. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus berdoa? Murid-murid Tuhan Yesus, mereka ternyata tertidur, adik-adik. Kenapa ya mereka tertidur? Mungkin mereka kecapean, atau mungkin mereka juga ngantuk. Nah, apa yang adik-adik lakukan saat Tuhan Yesus menginginkan kita untuk rajin berdoa? Apakah adik-adik juga malas? Apakah adik-adik juga pernah ketiduran waktu mama papa suruh kita berdoa di rumah? Yang keempat, apa yang seharusnya murid-murid Tuhan lakukan pada saat itu? Yang seharusnya mereka lakukan adalah mendengar perkataan Tuhan Yesus, mentaatinya dan melakukannya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak melakukan itu, adik-adik. Mereka malah tertidur, mereka tidak berjaga-jaga, dan mereka tidak berdoa. Yang kelima, mengapa kita harus berdoa? Karena yang pertama, kita harus berdoa karena Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berdoa, untuk berjaga-jaga, dan untuk waspada. Karena singa mengaum-ngaum dan iblis itu akan mencari kelemahan kita. Saat kita malas, saat kita lemah, iblis akan membuat kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Agar kita meminta kekuatan kepada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita menjalani hari-hari ke depan. Adik-adik bisa hidup bersama dengan Tuhan, bisa mendapat kekuatan, bisa mendapat penghiburan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Karena kita harus membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kalau adik-adik lagi takut, lagi khawatir, adik-adik bisa berdoa, berkomunikasi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan kita. Yang keenam, kapan sih kita harus berdoa? Kira-kira kapan, adik-adik? Kita harus berdoa setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, di dalam keadaan apapun, baik suka, baik duka, kita harus berdoa kepada Tuhan.
Yang ketujuh, sudahkah kita berdoa? Apakah adik-adik sudah berdoa? Nah, mari kita setelah mendengar, setelah melihat, mari kita lakukan cerita firman Tuhan ini di dalam kehidupan adik-adik. Kita harus waspada dan kita harus tekun berdoa di dalam situasi sulit apapun. Mungkin kita takut karena apa? Karena mungkin ada sakit penyakit, ada penderitaan, ya kita mungkin takut karena kita tidak bisa mengerjakan ulangan-ulangan, atau mungkin dalam beberapa minggu ini adik-adik tidak sekolah dan begitu banyak tugas di rumah yang harus dikerjakan. Guru-guru memberikan tugas semasa liburan ini ya, karena ada penyakit corona. Nah, adik-adik takut, adik-adik khawatir, adik-adik harus melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdoa kepada Tuhan. Yuk, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan teman-teman kita yang sudah pintar mengumpulkan ayat hafalannya minggu lalu. Mari kita saksikan sama-sama. Dan teman-teman, saya Dela dari Dapur 8. Sekarang saya akan menghafalkan Mazmur 54 ayat 6a yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, saya mau membacakan ayat hafalan dari Mazmur 54 ayat 6a berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Oli, saya dari Dapur 3. Saya menghafalkan ayat hafalan saya yang terdapat dari Alkitab Mazmur 54 ayat 6 bagian A yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Terima kasih, selamat hari Minggu. Hai teman-teman dan ibu guru, saya Mardelti Cima akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-6 A yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah pelindungku. Amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Dadah. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Mazmur 54 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Perkenalkan, nama saya Fani. Saya akan menghafal ayat hafalan saya, yaitu Mazmur 54 ayat 6 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat malam Bu Guru. Nama saya Nafita Dewi. Saya mau menghafalkan Mazmur pasal 54 ayat 6 bagian B yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Terima kasih Bu Guru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat siang Bu Guru, nama saya Tersenterang. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya, yaitu Mazmur 54 ayat 6 bagian B yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih Bu Guru, Tuhan memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tan Karyapa. Saya mau menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Mazmur 54 ayat 6 bagian B yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Saya Aldo dari level 8. Saya akan menghafalkan Mazmur
54 ayat 6a yang berbunyi demikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Terima kasih guru dan teman-teman. Nah adik-adik, untuk minggu ini kakak mau kasih ayat hafalan. Jadi ayat hafalannya terdapat dari kitab Matius pasal 26, kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41a. Kitab Matius pasal 26 ayatnya yang ke-41a. Bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi sekali lagi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, itu dia ayat hafalan kita minggu ini. Jangan lupa adik-adik di rumah hafalkan dan kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Kakak tunggu ya, selamat menghafal. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, luar biasa kan kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Nah, untuk merespon akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Untuk mengiringi persembahan kita, kita menyanyi pujian yang terutama. Kita angkat bersama. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Jadi adik-adik semuanya duduk yang tenang, duduk yang rapi, tidak boleh ganggu-ganggu temannya. Nah, semuanya ikut kakak lipat tangannya. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami datang berdoa, mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan seminggu yang lalu, dan terima kasih untuk waktu hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk datang memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Ajar kami Tuhan berlaku seperti-Mu yang mampu berdoa
dalam keadaan apapun, dalam keadaan kami sedih, dalam keadaan kami takut, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan apapun itu Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berdoa, meminta pertolongan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini sebagai ungkapan syukur kami telah memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati persembahan kami. Biarlah persembahan itu boleh digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang dalam masa pertumbuhan. Mari Tuhan tetap menyertai kami, mampukan kami untuk tumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Juga berkati setiap kami yang berada di bangku sekolah, Tuhan berikan kami akal, budi, kepintaran, mampukan kami untuk belajar walaupun masih berada di rumah Tuhan, belajar di rumah, tapi yakin dan percaya penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Juga berdoa Tuhan untuk mama dan papa kami yang senantiasa mendampingi kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka senantiasa kesehatan, kekuatan, sehingga mereka mampu mendidik, membimbing kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati setiap upaya-upaya yang mereka lakukan. Tuhan berkati setiap makan, minum, dan obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah dari semuanya itu Tuhan, kesembuhan boleh mereka dapatkan. Dan mereka pun boleh bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang bersuka cita selama seminggu ini, yang merasakan pertambahan usia. Mari Tuhan lipat gandakan sukacita yang mereka rasakan. Biarlah melalui pertambahan usianya Tuhan, mereka senantiasa jatuh cinta kepada Tuhan, tetap merasakan anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kehidupan kami mau menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap lindungi, sertai kami, mampukan kami untuk tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami, ini doa dan seru kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak adik-adik kembali untuk berdiri. Nah, kita akan menyanyi sekali lagi, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik, saya persilakan untuk duduk kembali. Nah, saatnya kita ada di penghujung ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk segala penyertaan Tuhan yang selalu nampak di dalam kehidupan kami ini. Pada saat ini Tuhan, kami telah selesai beribadah. Kiranya Tuhan menyegarkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan,
Menaungi kami dengan shalom-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu taat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu setiap pergumulan kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan apa yang menjadi pergumulan kami ini. Tuhan yang mendengarkan setiap seruan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah kami pada hari ini, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.